Shalom. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian soteriologi. Bagian A, pengertian soteriologi. Yang pertama, dalam perjanjian baru. Garis data pertama, Yashafet dengan varia bentuk kata Yeshua artinya meluaskan atau tempat keadaan bebas, dari tekanan melepaskan atau membebaskan. Kata Yashua merupakan lawan kata dari isyarat, artinya melipat atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kata ini dalam PL menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya, misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir, pelepas dari tangan musuh. Garis data kedua, Gaal atau fair, artinya menebus, membeli kembali. Terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Kata ini banyak terdapat dalam kitab Nabi dan Mazmur. Yang kedua, dalam perjanjian baru, soterial atau noum, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasa secara rohani. Seorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasa. Filipi pasal 1 ayat 8, mengalami kematian. 2 Korintus pasal 7 ayat 10, atau mengalami muka Allah. 1 Tesalonika ayat 5-9. Kata soteria paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah PL Yashua. Kasih data sojo atau fair, artinya menyelamatkan, memulihkan atau menyembuhkan sepenuhnya. Wholeness, solzot, atau hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan, dikatakan akan tersedia untuk semua manusia. Timotius pasal 2 ayat 11, yaitu mereka yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat 9, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagian B, mengapa kita butuh keselamatan? Ada empat fakta rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Kesadaran yang ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan pasti menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kemuliaan rohani. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama, kerusakan relasi dengan Allah. Bagian A, manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada kemauan untuk berjumpa dengannya. Kejadian pasal 3 ayat 8-10. Bagian B, manusia berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejadian pasal 3 ayat 12-13. Bagian C, manusia membenci Allah. Keluaran pasal 20 ayat 5. Ulangan pasal 7 ayat 10. Dan juga sebaliknya, Allah membenci orang berdosa. Bagian D, Allah menghukum orang berdosa. Yesaya pasal 1 ayat 24
Bagian E, manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik. Kejadian pasal 2 ayat 2-17. Selanjutnya, terancam pada kematian kekal. Kematian merupakan hal baru yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial, kehidupan pernikahan di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Yang ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia, alam dan makhluk lain yang semula muda. Dia memusuhi dan melawan manusia. Yang keempat, akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawanan arah dengan rencana atau standar Allah. Selain itu, maksud dari total di sini berarti bahwa semua manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa. Dengan demikian makna yaitu bagian A, manusia diperbudak oleh dosa. Artinya manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Isham melakukan kebohongan yang sama seperti Abraham ayahnya dan mempermudahkan pribadi. Bagian B, secara individu setiap orang memiliki natur dosa dalam dirinya. Setiap absen dalam diri manusia sudah tercemar intelek atau akal budinya, hati nuraninya, kehendak kemauannya, perasaannya. Bagian C, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Bagian C, prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dalam PL, istilah yang dipakai adalah charis yang umumnya dipakai di konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa perang kebaikan manusia baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensi atau diri yang mengandung kebaikan yang besar. Konsep anugerah itu terbagi dua. Yang pertama, anugerah umum, yaitu setiap kebaikan atau berkah dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contoh, Tuhan menurunkan tujuan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensitivitas, perasaan beragama secara umum, serta bayangan kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Yang kedua, anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Bagian D, konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah perjanjian baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Metanoia berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan, dan bukan sekedar meninggalkan satu
atau beberapa perbuatan jahat. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristus kerap disebut juga perpalingan. Perbuatan bisa saja ternyata palsu atau bukan perbuatan yang sejati, karena adanya kekeliruan dipahami sebagai pertobatan, yaitu yang pertama, orang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang berdosa hanya hatinya menyesal sesaat, tapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, ia menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Bandingkan dua jenis pendosa ini, yaitu yang pertama, hidup penuh dengan kuil. Yang kedua, hidup dengan kesulitan mengikut Tuhan dan hati nuraninya tidak murni. Yang kedua, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan 1-2 kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya sampai kita semua. Shalom.